Selamat siang, saya ucapkan kepada Ibu Silvanasya sebagai selaku dosen metode penelitian manajemen. Perkenalkan, nama saya Remawati Katarehoran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan laporan review tugas akhir mengenai perbandingan metodologi penelitian dengan pendekatan regresi linear berganda dan structural equation modeling partial least square atau SEM-PLS. Untuk tugas akhir yang pertama, saya mengambil tugas akhir dari Hardwina Gita Marlina dengan judul Pengaruh Mutasi dan Reward terhadap Kinerja Pegawai pada KPP PMA 2. Alasan saya memilih penelitian ini yaitu karena memenuhi seluruh kriteria, yaitu kuantitatif, menggunakan kuesioner sebagai instrumen utama, regresi linear berganda, dan konsentrasi pada MSDM. Naskah lengkap dari bab 1 sampai bab 5 sehingga memungkinkan kritik beruntun dari rumusan masalah hingga saran. Dari hasil penelitian ini secara keseluruhan secara administrasi sudah lengkap. Namun terdapat temuan kritik mendalam seperti salah satunya yaitu latar belakangnya. Di sini peneliti menyatakan terjadi penurunan rata-rata NKP sebagai masalah utama pada kelompok yang kemudian dijadikan sampel, yaitu pelaksana. NKP justru naik 1,5 poin pada 2024. Penurunan pada kelompok lain sangat kecil, yaitu kurang dari 2 poin, dan tidak diuji signifikannya. Tidak ada data mutasi atau reward yang dihubungkan dengan NKP. Sehingga fenomena ini tidak kuat dan tidak koheren dengan sampel. Masalah penelitian tampak dipaksakan. Validitas argumen bab 1 itu lemah. Sehingga solusinya yaitu menampilkan tren NKP khusus pelaksana yang pernah mutasi. Bandingkan sebelum dan sesudah mutasi atau antar kelompok reward. Jika perubahannya tidak substantif, pilih fenomena lain, misalnya kesenjangan kompetensi pasca mutasi. Contoh kedua juga kita ambil dari bab 2, yaitu teori utama dan pendukung. Di sini tidak digunakan teori motivasi, teori manajemen karir, atau job person fit untuk menjelaskan mengapa mutasi dan reward mempengaruhi kinerja. Citasi sering teori dalam jurnal, bukan sumber primer, sehingga kerangka kausal tidak berakar. Hipotesis positif tidak punya justifikasi mekanisme yang ketat. Sehingga sebaiknya tetapkan satu teori payung, misalnya ekspektansi teori plus person job fit. Turunkan proposisi dari teori itu, baru dikuatkan jurnal terbaru. Selanjutnya pada bab 3, populasi sampel sampling. Di sini populasi pegawai KPP PMA 2, jika dijumlahkan ada 145. Sampelnya ada 77 pelaksana yang pernah mutasi. Terdiri dari 28 pelaksana umum ditambah 49 pelaksana khusus. Tekniknya non-probability purpose, responnya 100%. Purposif yang kemudian mensensus seluruh elemen yang memenuhi kriteria bukan sampel inferensial. Generalisasi ke pegawai KPP PMA 2, termasuk fungsional dan kepala seksi yang NKP-nya turun. Ini tidak sah, alasannya rewardnya berbeda antara lini jabatan. Justru memotong variasi yang menarik. Sehingga eksternal validasi sempit, uji TV dan nilai P secara formal mengasumsikan sampling acak yang tidak terjadi. Sebaiknya tegaskan desain sebagai studi populasi terbatas, jangan menggeneralisasi ke seluruh jabatan. Jika ingin inferensi, perlu kerangka acak atau setidaknya bandingkan pelaksana versus non-pelaksana. Selanjutnya kita masuk ke bab 5. Di sini kesimpulannya mutasi sudah dilaksanakan dengan tepat. Sarannya usulan mutasi berbasis kompetensi dan home base, reward adil dan masuk sidang pemeringkatan. Kesimpulan meloncat dari non-koefisien positif ke penilaian kualitas kebijakan. Saran sangat luas, tidak tertaut pada butir kuesioner terlemah. Dan sebagian di luar jangkauan unit atau keputusan mutasi ada di level Kemenq atau DJP. Yang menyebabkan generalization, pengambilan kebijakan dapat mengira bukti sudah cukup untuk mengubah SOP mutasi.
Menurut saya, batasi kesimpulan pada hubungan persepsi di kalangan 77 pelaksana. Turunkan saran dari item spesifik, bedakan implikasi teoritis dan praktis. Kita masuk ke ringkasan kekuatan dan kelemahan tugas akhir pertama. Naskah dapat diterima sebagai latihan penerapan regresif, tapi belum layak sebagai dasar perubahan kebijakan mutasi atau reward tanpa perbaikan desain. Prioritas revisi, selaraskan fenomena NKP dengan pengukuran Y, perbaiki interpretasi koefisien dan R2, tambahkan keterbatasan, benahi tabel validitas, dan kurangi overclaim di kesimpulan atau kekuatan. Kita masuk ke tugas akhir yang kedua. Saya mengambil tugas akhir dari Sevi Ilmiati dengan judul Analisis Pengaruh Work-Life Balance dan Stres Kerja terhadap Kinerja Pegawai dengan Motivasi Kerja sebagai Variabel Intervening di KPP Madya Jakarta Barat. Alasan pemilihan penelitian kedua ini sebenarnya karena sesuai sama kriteria nomor 2, yaitu melakukan SMPLS dengan modal struktural dengan konstruk laten dan mediasi atau intervening. Terdapat kritik dari tugas akhir ini, salah satunya yaitu pada bab 1 atau 3, buktinya yaitu PLS dipilih karena model kompleks, mediasi dan sampel terbatas, perangkat Smart PLS 4.0. Permasalahannya di sini yaitu model memang memiliki mediasi sehingga SEM lebih tepat daripada regresi biasa. Namun, N sama dengan 134 pada 4 konstruksi refleksif dengan 9 indikator bukan sampel kecil. Alasan sampel terbatas bertentangan dengan fakta hampir sensus. CBSEM, misalnya Lavan atau Amos, masih mungkin. Tujuan membangun teori tidak diikuti dengan pelaporan gitu. Dampaknya itu justifikasi metode setengah benar. Evaluasi prediktif yang menjadi keunggulan PLS justru tidak diselesaikan. Solusinya, tuliskan alasan yang jujur, uji mediasi plus data non-normal atau skala Likert, wajibkan Q2 atau PLS predik jika N mencukupi, bandingkan dengan CBSM sebagai uji kekokohan. Contoh selanjutnya, pada bab 2, dasar teori, disebutkan self-determination theory, Hasberg, Lazarus, Volckham, dan Volckham, serta literatur WLB, bab 2 berjudul Landasan Metode. Permasalahannya, teori disebut tetapi tidak dipakai untuk menurunkan tanda jalur secara konsisten. Lazarus dan Volckham justru membedakan appraisal, ancaman versus tantangan. Naskah mencomotnya untuk membenarkan tanda positif setelah hasil keluar. Judul bab mencampur teori dan metodologi, mengakibatkan model tampak eklektik, risiko harking, hipotesis sesuaikan hasil, tinggi pada jalur stres. Solusinya susun proporsi sebelum data. WLB, cakup motivasi positif, stres distres, sampai ke motivasi negatif. Ubah judul bab 2 menjadi landasan teori. Selanjutnya, bab 3, populasi sampling ukuran sampel. Disebutkan bahwa populasi 134. Slovin 100 deskripsi responden menjumlah 134, ada SMA 18, D322, S174, S220. Dengan jabatan pelaksana 72, pengawas 28, AR 15, fungsional 19. Sehingga ada kontradiksi menghitung sampel Slovin, lalu memakai hampir seluruh populasi. Teknik sampling setelah Slovin tidak dijelaskan, menyebabkan status N tidak jelas. Sampel atau sensus, nilai P, bootstrap kehilangan makna jika ini sensus. Solusinya, sensus 134 tanpa Slovin atau sampel acak 100 dengan frame. Laporkan response rate dan missing data. Kita masuk ke contoh terakhir, yaitu di bab 3, kecukupan indikator dan indimensi. Tertulis 9 item per konstruk. Kinerja mencakup kuantitas, kualitas, kecepatan, kerjasama, motivasi, campur intrinsik, ekstrinsik dalam satu laten.
Sehingga second order tidak diuji, item 7-9 kinerja, hadir tepat waktu, kerjasama, ikut aturan adalah kompliansi, bukan task performance murni dan mudah shilling. Mengakibatkan konstruk Y tercampur, hubungan Z dan Y sebagian mungkin overlap atau sikap kerja baik. Sebaiknya pisahkan in-roll versus extra-roll atau uji dimensi. Catatan ringkasan penguji atas kelayakan naskah. Naskah ini secara teknis sudah maju daripada TA regresio dan layak sebagai contoh penerapan mediasi PLS di tingkat sarjana dengan syarat revisi substansif pada pertama, arah hipotesis stres versus polaritas item. Yang kedua, diskriminan motivasi kerja. Yang ketiga, pelaporan gitu dan FEI serta koreksi tafsir FF2 atau NFI. Tanpa itu, kesimpulan stres meningkatkan kinerja melalui motivasi tidak dapat diterima begitu saja. Pada aspek kesesuaian metode dengan tujuan, pada tugas akhir yang pertama, regresi berganda cukup untuk 2 jalur langsung. Terlalu sederhana jika ingin menjelaskan mekanisme. Untuk tugas akhir 2, SEMPLS sesuai karena ada mediasi dan beberapa laten. Alasannya sampel kecil kurang pas. Sehingga dinilai TA2 lebih sesuai dengan pertanyaan penelitian. Aspek kekuatan fenomena, ada tabel NKP pada TA1, tetapi tren lemah dan tidak cocok dengan sampel pelaksana. Namun pada TA2, fenomena naratif atau tekanan target fleksibel presensi tanpa angka internal. Sehingga dinilai TA1 lebih berdata, tetapi salah tafsir. TA2 lebih relevan isu, namun kurang bukti angka. Secara research gap, pada TA1 hanya kontradiktif empiris. Tapi di TA2, claim gap kebijakan fleksibilitas DJP belum dipetakan ketat. Sehingga keduanya lemah. TA2 lebih sedikit konstekstual. Berdasarkan perbandingan tadi, secara keseluruhan, TA2 unggul pada kelengkapan prosedur SEM. Ukuran sampel dan daya jelas model. TA1 unggul hanya pada ketersediaan data sekunder (NKP) yang justru tidak dimanfaatkan sebagai variabel terikat. Kelemahan bersama yang paling merusak adalah self-report tunggal. Hipotisasi yang tidak ketat, interpretasi angka yang ceroboh, dan absennya subbab keterbatasan. Sehingga kesimpulannya, sebagai penguji, saya menilai kedua naskah lulus sebagai dokumentasi penerapan teknik, tetapi belum lulus sebagai argumentasi ilmiah yang berhati-hati. Pada TA regresi linear berganda, metode dipilih secara tepat untuk model 2 prediktor, kuesioner, dan asumsi dasar tersedia. Mutu ilmiah bertahan oleh fenomena NKP yang tidak sinkron dengan sampel dan dengan pengukuran Y. Namun, dan pada TAS EMPLS, pada TA2, pilihan metodologi lebih ambisius dan secara umum tepat untuk mediasi. Outer model rapi, bootstrap lengkap, dan R2 tinggi. Mutu ilmiah tertahan oleh kontradiksi hipotesis stress versus item distress. Untuk keperluan pembelajaran metode, kedua naskah bermanfaat sebagai kasus, yang satu untuk mengajarkan regresi dan bahaya overinterpretasi, yang lain mengajarkan SEMPLS dan bahaya memaksakan tanda hipotesis untuk keperluan kontribusi pada pengelolaan SDM DJP. Keduanya masih memerlukan desain ulang pengukuran, idealnya dengan kinerja objektif dan pemisahan sumber data. Rekomendasi keputusan penguji yaitu pada TA1 layak dengan revisi mayor. Fokusnya pada koherensi fenomena, sampel Y, interpretasi B dan R2, perbaikan tabel instrumen, penambalan keterbatasan. Pada TA2, layak dengan revisi mayor, fokus pada polaritasi stres, diskriminatif, koreksi tafsir F2 dan model fit. Berikut daftar pustaka yang saya berikan. Dan berikut lampiran bukti sumber dari Cyber Library.
Berikut laporan review ini disusun untuk memenuhi tugas akhir kuantitatif dengan 2 pendekatan analisis. Sekian presentase review yang saya lakukan. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih.